Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah, mobil khusus karyawan Rumah Sakit Bayangkara yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa meridhoi kita semuanya. Selalu senantiasa memberi kita kesehatan jasmani rohani dengan nikmat iman, nikmat Islam. Amin Allahumma amin. Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala inilah sangat mahal. Patut kita syukuri dengan apa kita mensyukurinya, yaitu dengan segala kebaikan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmatani maubunun fihima kasirum minan nas. Ada dua kenikmatan di mana kenikmatan inilah yang sangat menguji kita. Orang-orang mendapatkan nikmat ini, banyaklah yang tertipu dengan nikmat ini, tidak bisa mensyukuri nikmat ini dan menggunakan nikmat ini. Ada dua nikmat, kebanyakan orang tidak bisa menggunakan nikmat ini. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu kosong. Nikmat kita itu sehat, ya. Ketika kita diberi nikmat sehat, seperti apa kita mensyukuri? Kadang kita lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jika orang sakit, orang-orang yang sakit banyak mengingat Allah, maka pantaslah mereka ketika sakit karena tidak ada harapan kecuali dia mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita sehat, seringlah kita lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ibadah yang ringan di kita. Dengan apa? Yaitu hanya menggerakkan lisan kita dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, minggu kemarin kita telah membahas bagaimana keutamaan bulan Ramadan, keutamaan bulan Ramadan, ibadah-ibadah untuk mengawali bulan Ramadan, ibadah-ibadah di bulan Ramadan, ibadah-ibadah yang berkualitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak terasa pada saat ini kita sudah berada di pertengahan bulan Ramadan, bahkan kita lebih dari setengah bulan Ramadan. Kita berada di pertengahan bulan Ramadan. Apakah yang telah kita lakukan? Ibadah apakah yang telah kita laksanakan? Apakah kita telah maksimal ibadah kita selama setengah dari bulan Ramadan kemarin? Ibadah-ibadah kita apakah telah maksimal? Ya, kita evaluasi. Apakah kita sudah menyambut Ramadan dengan sambutan-sambutan yang luar biasa? Itulah perlu kita introspeksi diri. Kita perlu menghitung. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi hisaplah diri kita ini sebelum kita dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ibadah-ibadah kita. Apakah kita sudah maksimal terhadap bulan Ramadan? Telah setengah. Introspeksi diri. Apakah ibadah kita sudah maksimal? Ya. Nisfur Ramadan qad dhahaba. Pertengahan bulan Ramadan telah pergi. Al-baqi yakun dhahaba. Untuk kedepannya, jadikanlah dia seperti emas. Teruslah mengejar. Tidak ada orang kata-kata terlambat. Masih ada sisa waktu untuk Ramadan. Nisfur Ramadan qad dhahaba. Ya, setengah Ramadan telah pergi. Al-baqi yakun dhahaba. Maka hari-hari berikutnya ini, hari-hari setelah ini, jadikanlah emas sehingga kita berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan di bulan Ramadan ini, di hari-hari setelah ini, ya.
memang kadang semangat kita berbeda. Ketika Ramadan pertama kita semangat, entah itu semangat ibadah atau yang lainnya, akan tetapi di hari-hari berikutnya kita sudah down, semangat kita telah berkurang di bulan Ramadan. Apakah yang akan kita gunakan? Sebentar lagi kita akan menghadapi Asyairul Awakhir, yaitu 10 terakhir bulan Ramadan. 10 terakhir bulan Ramadan. Sebentar lagi kita akan menghadapi 10 hari terakhir bulan Ramadan. Apakah yang perlu kita laksanakan? Apa perlu yang kita siapkan untuk 10 hari? Kita harus meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bangkit, ajak keluarga kita, terutama kita sendiri. Setelah itu ajak keluarga kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sunnah-sunnah, bangun malam untuk mencapai di pertengahan bulan Ramadan, di 10 akhir bulan Ramadan ini ada yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar ini adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahwa akan ada malam Lailatul Qadar, agar kita rindu kita untuk membangunkan malam, sehingga kita berburu dengan yang namanya malam Lailatul Qadar, agar kita selalu bangun malam, agar kita selalu bangun malam. Man qama Lailatul Qadri, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa bangun di malam Lailatul Qadar untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Untuk itu bangunlah di waktu malam, meskipun hanya 5 menit, 10 menit ya. Kalau kita 20 menit atau kita bangun di waktu malam. Kita setiap hari investasi bangun malam ya. Setiap malam kita bangun menggunakan waktu itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin, Allahumma amin. Dan juga untuk membuat kita semangat di 10 terakhir bulan Ramadan ini, carilah sahabat-sahabat yang mana kita melihat sahabat itu kita menjadi semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat langkahnya membuat kita semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan. Jangan kita melihat atau bangga dengan ibadah kita ketika kita melihat sahabat, oh alhamdulillah ternyata ibadah saya masih banyak ketimbang sahabat saya. Tidak seperti itu, tapi kita melihat orang-orang yang ibadahnya melebihi daripada kita. Bagaimana mereka yang habis Quran, bagaimana yang orang yang tiap malamnya tidak pernah tertinggal untuk qiyamul lail, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa mengejar seperti mereka. Kita bekerja, setelah bekerja kita sepakatlah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu, untuk meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan ini, terutama di 10 hari terakhir, selain kita hablum minallah, urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minan nas, kita juga dengan sesama kita, yaitu mencari sahabat yang mana membuat kita semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang kita belajar tanpa Quran ini, kita hanya melihat dengan tingkah laku sahabat kita seperti ini. Man salaka tariqan, barang siapa berjalan di suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, dan dia menemukan ilmu, sahalallahu lahu, dan maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan untuk menuju surga. Jadi ketika kita di perjalanan kita mendapatkan ilmu, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita masuk ke dalam surga. Amin, Allahumma amin. Oleh karenanya
di 10 hari terakhir Asairul Awahir. Semoga kita semuanya mendapatkan malam Lailatul Qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taharrau Lailatul Qadri fil asril awahir. Ya. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 terakhir bulan Ramadan. Kita cari dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan semangat, dengan sholat sunnah, dengan hal-hal yang lain yang mana itu hablum minallah, bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga hablum minannas ketika kita berinteraksi dengan sesama manusia. Hidupkan malam Lailatul Qadar. Bangun malam, di malam hari kita sholat tarawih, sholat witir, ditambah lagi sholat tahajud dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Kita ajak keluarga kita membaca Al-Quran. Kita ajak membaca Al-Quran. Kita jaga lisan kita sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu rindu terhadap 4 golongan. Jadi 4 golongan ini dirindukan oleh surga. Apa itu? Talil Quran, yaitu orang yang senantiasa basah lisannya dengan Al-Quran, orang sering tilawah Al-Quran, bahkan bisa menghafal Al-Quran, ya, bahkan bisa mengerti tentang Al-Quran, sehingga dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Talil Quran. Wa hafidil lisan, dan kita senantiasa menjaga lisan kita. Kita senantiasa menjaga lisan kita dari perkataan jorok, ghibah, namimah, dan segalanya. Kita bisa menjaga lisan kita. Karena apa? Ketika kita tidak bisa menjaga lisan, terutama di bulan Ramadan ini, akan mengurangi pahala puasa kita. Puasa kita memang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi pahala puasa kita dikurangi. Auzubillah min dzalik. Ya. Kita menjaga lisan kita. Itu salah satu golongan yang dirindukan oleh surga. Ya. Terutama di bulan Ramadan ini. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, talil Quran, wa hafidil lisan, wa mutimil ji'an. Kita dianjurkan untuk apa? Wa mutimil ji'an. Kita memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Nah, di bulan Ramadan ini misalnya kita memberi makan terhadap orang yang mau berbuka puasa misalnya. Maka kita termasuk golongan orang yang dirindukan oleh surga. Talil Quran, wa mutimil ji'an, wa shaimina fi syahri Ramadan, yaitu juga orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ya, 3 amalan ini yang mana membuat orang dirindukan oleh surga. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya bisa mengamalkan apa-apa yang telah disampaikan tadi, ya, sebagai semangat beribadah kita di bulan Ramadan ini, khususnya di Asairul Awahir, di 10 terakhir bulan Ramadan, sehingga kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Karena apa? Kita belum tentu tahu Ramadan yang akan datang, apakah kita masih bisa menutupnya. Kita tidak tahu. Mungkin inilah Ramadan kita yang terakhir, sehingga kita bisa menggunakan Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan kesehatan kita, kita membuatkan waktu kosong kita hanya satu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anhu. Allahumma innaka afuun, ya Allah, Engkau lah maha pemaaf. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa, dan Engkau mencintai orang-orang yang meminta maaf. Fa'fu anna, maka ampunilah kami, ya Allah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna, ya Allah, jadikanlah Ramadan ini kita mendapatkan yang terbaik dari Engkau, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Hadanallahu wa iyyakum ila maghfirah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.